Amenangi jaman edan ewuh oyo ing pambudi. Melu edan nora tahan, yen tan milu anglakoni boya kaduman melik. Kaliren wekasanipun. Ndilalah kersane Allah, bejo bejane kang lali, isi bejo kang eling lan waspada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawan sekalian di channel Guru Bayu. Terima kasih telah mampir. Semoga kita doakan yang hadir kali ini dimudahkan oleh Allah segala urusannya, dipermudah apa yang menjadi hajatnya. Yang sakit semoga diberikan kesembuhan, dan yang sedang galau, yang sedang tidak enak rasa, tidak enak hati, semoga segera dipertemukan dengan solusi-solusi yang terbaik. Baik, para pemirsa, para hadirin, kawan-kawan yang melihat channel YouTube kami, hari ini kita akan membahas tentang beberapa syair dari pujangga lama yang sudah hidup di zaman dahulu, yang memberikan pelajaran-pelajaran baik bagi kita sehingga bisa kita ambil pelajarannya dan bisa kita ikuti apabila cocok dengan kehidupan kita. Syair ini saya ambil dari serat Kalitodonya Ki Ranggawarsita, pujangga dari keratonan yang sangat terkenal sekali, yakni Ki Ranggawarsita. Serat Kalitodo ini bercerita tentang zaman dengan penuh keraguan-raguan yang beliau rasakan dan juga beliau perkirakan di kemudian hari nanti banyak orang yang akan menemui zaman dengan penuh keraguan-raguan. Tidak perlu lama, kita akan baca dari Ki Ranggawarsita dalam bait yang ketujuh. Nanti di bait-bait yang lain bisa kita bacakan, namun ini kita akan membacakan dari bait yang ketujuh karena inti ataupun menurut kami yang menarik dari sini. Amenangi jaman edan ewuh oyo ing pambudi. Melu edan nora tahan, yen tan milu anglakoni boya kaduman melik. Kaliren wekasanipun. Ndilalah kersane Allah, bejo bejane kang lali, isi bejo kang eling lan waspada. Kurang lebih memiliki arti hidup di zaman edan, repot rasanya di dalam hati dan sanubari. Mau ikut gila namun tidak tahan. Kalau tidak ikut gila, maka tidak akan kebagian, lapar pada akhirnya. Tetapi karena takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seuntung-untungnya orang yang lupa, masihlah untung orang yang selalu ingat dan waspada. Jadi Ki Ranggawarsita memberikan kepada kita pelajaran yang berharga sekali, bahwa nanti anak cucuku sekalian, seperti itu mungkin bisa beliau ceritakan, kamu sekalian akan menemui zaman yang penuh keraguan-raguan. Sebenarnya kita tahu hal yang bagus dan hal yang tidak, apalagi beliau ini adalah pujangga yang berada di lingkungan keraton, ya. Dan kalau sekarang ya bisa dikatakan PNS ataupun pejabat negara yang telah melewati berpuluh-puluh tahun kehidupan yang berada di lingkup kenegaraan atau lingkup kerajaan yang beliau ikuti. Jadi Ki Ranggawarsita memberikan kita pelajaran yang sangat berharga, bahwa nanti kita akan menemui zaman yang serba ragu, di mana hati dengan apa yang kita lakukan itu terkadang tidak sinkron atau saling bertentangan. Kita tahu bahwa mungkin hal itu tidak baik, kita tahu korupsi, kita tahu bahwa itu menaikkan anggaran dan yang lain. Namun kalau kita nggak ikut, ya nggak bagian apa-apa. Gitu. Maka ini seperti yang disampaikan tadi, ewuh oyo ing pambudi. Nggak enak rasanya di dalam hati. Melu edan ora tahan. Ini orang-orang yang bersih hatinya itu pasti ada di dalam hati. Mohon maaf, di kepolisian saya yakin banyak orang yang masih baik di sana, bapak-bapak kita yang masih menjaga
integritas bayangkaraannya, namun mereka juga tidak bisa apa-apa karena sudah tersistematis luar biasa. Nah, di dalam hati kecilnya yang pambuti. Ini bagaimana ya? Nah, ini ragu ya. Melu edan ora tahan karena hati kecilnya itu merasa itu hal yang tidak bagus. Di kejaksaan, di pengadilan banyak orang yang masih bagus. Namun ketika itu dia mau ikut gila, nggak tahan karena masih bagus tadi hatinya. Nah, yen tan melu anglakoni, tapi kalau nggak ikut tadi, nggak ikut kawan-kawannya, nggak ikut atasannya, nggak ikut aturan main lah ya. Nah, kalau kita bilang aturan main jelek tadi, boya kaduman pelik, bahkan sedikit pun nggak akan kaduman, tidak akan kebagian. Apa ya, kebagian harta, tidak naik jabatan, tidak dapat bonus akhir tahun, ya, karena tidak mau main-main di dalam anggaran itu. Nah, kaliran wekasanipun, ya akhirnya perutnya lapar, nggak dapat apa-apa. Mungkin bisa maksud kaliran wekasanipun itu ya dia rumah keperluan rumahnya juga tidak akan tercukupi karena dia mungkin dipecat karena tidak bisa bekerja, dianggap menentang atasan atau tidak bisa bekerja sama dengan kawan-kawannya yang lain. Namun kata kuncinya ada di bait yang terakhirnya, di akhir-akhir bait yang ketujuh ini. Dilalah kersane Allah. Nah ini dilalah, di dalam bahasa Jawa itu dilalah itu ujuk-ujuk gitu ya. Karena takdir yang sudah Allah tetapkan kepada orang, nah ini namanya dilalah kersane Allah atau dilalah kersane Allah Subhanahu wa taala. Bejo-bejone wong kang lali, isih bejo kang eling lan waspada. Seuntung-untungnya orang yang lupa, ini lupa daratan, lupa apapun ya pokoknya hidup itu ngawur aja lah, halal, haram, hantam gitu kan. Nah, ini orang yang lali yang dimaksud oleh Ronggo Warsito adalah seperti itu. Kalau dia sedang di jabatannya pokoknya seluruhnya hantam. Proyek ini pangkas 12%, proyek itu habiskan aja yang 50% anggarannya, yang setengahnya baru diterapkan. Nah, itu nggak suka dengan orang itu pindah, mutasi kemana. Nah ini pokoknya dia lupa lah. Yang dianggap itu pasti merasa bejo ya. Orang-orang yang model kayak gitu dia juga bejo aku. Duwe jabatan, punya rumah mewah, punya kehidupan enak, tiap tahun bisa ke luar negeri, ya bejo menurut si dia. Namun menurut Ki Ronggo Warsito, bejo-bejone kang lali, seuntung-untungnya orang yang model tadi yang tidak melakukan kebaikan atau dia lupa, bejo-bejone wong kang lali tadi ya, seperti tadi orang korupsi, dia pokoknya enak aja, enjoy aja, dia merasa bejo, iku isih bejo kang eling lan waspada. Apa maksudnya? Masihlah untung orang yang selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kebaikan, dengan budi pekerti yang luhur, dan selalu waspada dengan keadaan. Nah ini tidak meninggalkan dua itu, harus eling kepada siapa? Eling sing gawe kowe, eling bakal eling. Nah ini adalah eling. Nanti ada filsafat yang lain namanya sangkan paraning dumadi. Nah ini eling dari mana kamu diciptakan, mau kemana kamu setelah akhir dunia ini, dan akan menjadi apa. Nah ini menjadi ilmu tingkat tingginya kebudayaan Jawa, sangkan paraning dumadi. Jika orang yang sudah mengikuti atau meresapi ingatnya dia kepada ilmu sangkan paraning dumadi, dia akan selalu waspada. Meskipun tidak bisa 100% menghindarkan kepada kejelekan yang tadi, namun dia selalu berusaha untuk bisa mereka-reka atau memposisikan bagaimana caranya agar tetap berada di rel yang benar, namun juga tidak bertentangan dengan orang-orang di sekitarnya. Nah itulah namanya kebijaksanaan. Itu semoga kita bisa meneladani, meresapi apa yang telah kita pelajari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.